sebentar lagi kita akan memulai imsak kita. Tapi sebelum itu kita menyanyi dulu. Yuk bangkit berdiri. Nah, untuk lagu pertama kita yaitu adalah Sukacita. Adalah sukacita Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, lagu kedua kita mau nyanyi lagu Kasih. Kasih itu sabar, tidak cepat marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, untuk lagu yang ketiga kita mau nyanyi Happy Ya Ya. Tangannya di pinggang ya adik-adik. Saya Senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan malam, jadi impian. cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Lokat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, tunjukkan kasih lain, menyatakan terang ini. Terbentang ada Tuhan, kami kunjung menunggu riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang takut setia, dan dengan sukacita memerawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, ada dalam berkarya. Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, untuk lagu pembuka kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 213, yaitu Dengar Panggilan Tuhan.
kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga nanti kami selesai. Engkau berkatilah kami, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 214. Yesus memanggil. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tapi kita akan menyanyikan jari jempol. Angkat jempolnya ke udara, kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah. Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman hari ini. Dan juga Engkau memberkati kami agar kami bisa mendengarkan firman hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan, kau semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-10. Adik-adik di rumah duduk yang manis dan dengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Amin. Pada suatu hari ada seseorang yang bernama Bapak Yunus yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke suatu kota yang bernama Niniwe. Tetapi Bapak Yunus berpikir untuk tidak pergi ke sana dan memutuskan untuk pergi ke tempat lain, ke tempat yang sangat jauh. Dan itu adalah suatu kesalahan karena kemanapun Bapak Yunus pergi, Tuhan pasti akan mengetahuinya. Lalu dia memutuskan untuk tidak pergi ke kota Niniwe, melainkan ke suatu tempat yang bernama Tarsis menggunakan sebuah kapal. Saat itu cuaca sangat cerah, tetapi tiba-tiba terjadi badai yang sangat besar yang menggoncang kapal dengan sangat kuat di tengah laut. Ombak pun menjadi sangat besar. Bapak Yunus dan orang-orang yang berada di atas kapal merasa takut. Mereka khawatir mereka akan mati di tengah laut. Lalu mereka memutuskan
untuk membuang sebagian barang agar mereka tidak tenggelam. Dan Bapak Yunus pun menyadari bahwa badai ini adalah peringatan dari Tuhan bahwa Tuhan marah Bapak Yunus telah melanggar perintahnya. Dan ia memutuskan melemparkan diri ke tengah laut dan berharap badai akan segera berhenti. Lalu tak lama badai pun berhenti. Bapak Yunus pasrah dan yakin bahwa ia akan mati tenggelam. Tetapi tiba-tiba muncul seekor ikan yang sangat besar yang menelan Bapak Yunus hidup-hidup. Saat Bapak Yunus tersadar, ia pun tahu bahwa ia masih hidup dan masih bernafas. Tetapi ia sedang berada di perut seekor ikan yang sangat besar. Ia menyesal telah melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia merasa sedih dan ia menyadari segala kesalahan yang ia lakukan kepada Tuhan. Akhirnya, ia pun meminta pengampunan dan pertolongan melalui doa. Lalu pada suatu pagi, akhirnya ia pun tersadar dan terbangun di atas pasir di tepi laut. Dan ia memutuskan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, yaitu pergi ke kota Niniwe. Adik-adik, dari video yang sudah kita lihat tadi, itu menjadi contoh bagi kita, yaitu di mana pada saat Bapak Yunus sedang mengalami kesulitan atau kesusahan, yaitu ia ditelan oleh ikan yang sangat besar, dia mau meminta pengampunan dari Tuhan atas kesalahannya, dan ia mau meminta pertolongan pada Tuhan dengan cara berdoa. Nah, setelah ia berdoa, apakah Tuhan mendengar permohonannya, adik-adik? Tentu, Tuhan mendengar permohonannya dan Tuhan mengabulkannya, adik-adik. Tuhan menolong Bapak Yunus keluar dari perut ikan yang besar tadi, adik-adik. Adik, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Saat kita senang maupun saat kita sedih sekalipun, Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Jadi adik-adik di rumah kalau mengalami kesulitan atau kesusahan, adik-adik tidak boleh takut. Adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan adik-adik, dan Tuhan Yesus yang akan menolong adik-adik untuk melewati kesulitan atau kesusahan yang adik-adik alami. Adik, jadi dari firman Tuhan tadi kita mau belajar apa, adik-adik? Dari firman Tuhan tadi kita mau belajar, Kak Selin dan adik-adik di rumah diingatkan bahwa walaupun kita sedang mengalami kesulitan atau kesusahan, kita tidak boleh takut, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita dan tidak akan meninggalkan kita walaupun kita sedang mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Alat dan bahan yang diperlukan adalah karton buffalo, kertas warna atau kertas krep, gunting, lem, alat mewarnai boleh krayon, pensil warna, atau spidol ya adik-adik. Langkah pertama, kita ambil satu karton. Kemudian kita gambar membentuk pola lingkaran. Langkah kedua, kita gunting pola lingkaran yang sudah kita buat ya adik-adik. Nah, untuk menggunting, adik-adik bisa minta tolong mamah dan papa atau kakak yang ada di rumah ya adik-adik.
Langkah ketiga, lingkaran yang sudah kita buat, kita gunting menjadi 2 ya adik-adik. Nah, selanjutnya, karton setengah lingkaran yang sudah kita gunting tadi, kita beri lem adik-adik. Kemudian kita beri hiasan, boleh menggunakan kertas krep atau kertas warna yang sudah kita gunting ya adik-adik. Menempel hiasannya seperti ini ya adik-adik. Setelah kita menempel hiasan tadi, sekarang kita balik adik-adik kartonnya. Kemudian kita tulis Yesus besertaku. Nah, setelah kita menulis, sekarang kita hias adik-adik. Kita warnai sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah kita hias, sekarang jadi deh ubur-ubur yang sudah kakak buat. Nah, sekarang adik-adik coba di rumah ya. Dan kalau sudah selesai, kirimkan ke kakak Layan yang ada di lingkungan masing-masing ya adik-adik. Terima kasih, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 256, yaitu Hidup Kita Yang Benar. Dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur itu kehendaknya. Karena kita sudah mendengarkan firman tadi, sekarang kita mau doa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Yang dimana firman itu mengajarkan kami untuk tetap berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarkanlah kami agar kami bisa terus berpegang teguh kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk Mama dan Papa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada Mama dan Papa, agar Mama dan Papa bisa selalu merawat kami, agar Mama dan Papa bisa selalu menjaga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami hari ini juga mau berdoa untuk teman-teman kami ya Bapa, yang mungkin teman-teman kami hari ini sedang sakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan kepulihan untuk teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak Layan. Kiranya Engkau terus memberikan kakak Layan kesehatan, Engkau terus memberkati kakak-kakak Layan dimanapun mereka berada. Dan juga kiranya Engkau memberkati gereja kami ya Bapa, agar gereja kami bisa terus
melakukan pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu sedang ada pandemi ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami mohon padamu ya Bapa, berikanlah kami semua kesehatan, kepulihan, dan jauhkanlah kami semua dari pandemi ini ya Bapa, agar kami bisa bersatu kembali, agar kami bisa kembali berjumpa setelah selesai pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak yang kami minta daripadamu. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Vina akan memberitakan warta PA untuk minggu ini. Kakak ingin berterima kasih untuk adik-adik yang masih mengikuti ibadah dari awal kita ibadah sampai di akhir. Nah adik-adik, kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik semua yang ada di rumah tetap mengerjakan aktivitasnya, juga jaga kesehatannya supaya minggu depan kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Nah sampai di sini dulu warta PA kakak, sampai jumpa minggu depan. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita akan menutup IPA hari ini. Berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk IMPA hari ini dan untuk firman hari ini yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang minggu ini ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dalam kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.